Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya dengan semua kemajuan kita, dunia ini kok rasanya masih aja penuh konflik? Kenapa kita sebagai manusia kayaknya susah banget buat hidup damai? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bedah sebuah argumen yang menawarkan jawaban dari sudut pandang yang mungkin sedikit berbeda. Jadi, argumen ini tuh dimulai dari sebuah pertarungan di dalam diri kita sendiri. Ya, di dalam diri Anda, di dalam diri saya, ini tuh ibarat tarik tambang yang nggak ada habisnya. Antara apa yang aku mau dan apa yang kita butuhkan. Di satu sisi, ada dorongan buat kepentingan pribadi, buat keuntungan diri sendiri. Tapi di sisi lain, ada kebutuhan untuk kebaikan bersama. Dan pertarungan inilah, tarik-menarik inilah yang jadi akar dari tantangan terbesar kita dalam hidup bermasyarakat. Oke, jadi apa yang terjadi kalau kita coba atasi sendiri tarik-menarik ini? Yuk kita bedah akar masalahnya lebih dalam. Sebenarnya kita semua tahu ini kan, saya nggak bisa maju sendirian, Anda juga gitu. Kita butuh banget keluarga, teman, rekan kerja, dan komunitas untuk bisa bertahan hidup, apalagi untuk berkembang. Coba deh bayangin hal yang paling simpel, sepotong roti yang mungkin kita makan buat sarapan tadi pagi. Pernah nggak kepikiran berapa banyak tangan yang terlibat sampai roti itu ada di meja kita? Ada petaninya yang nanam gandum, ada yang giling di pabrik, ada yang bikin adonannya, sampai yang jual di toko. Intinya, kita ini saling terhubung, saling bergantung. Nah, disinilah paradoksnya muncul. Kita ditakdirkan untuk kerjasama, tapi di sisi lain, dorongan dari dalam diri kita itu ya buat bersaing, buat menang sendiri. Terus gimana jadinya kalau kita, manusia, coba bikin aturan sendiri buat ngatasin paradoks ini? Gini, setiap solusi yang kita buat dari dalam sistem yang udah cacat ini, itu ibaratnya kayak nyiram api pakai bensin. Kenapa? Ya karena yang bikin aturannya kan kita juga. Yang notabene adalah bagian dari masalah itu sendiri. Ego kita pasti ikut campur. Dan argumen ini ngasih bukti nyata loh. Coba kita lihat abad ke-20. Di satu sisi, ilmu pengetahuan maju pesat banget. Tapi di sisi lain, abad itu juga jadi saksi beberapa kegagalan terbesar kita sebagai manusia. Ini nunjukin kalau teknologi canggih aja tuh nggak cukup buat beresin masalah moral. Oke, ini bikin kita sampai di persimpangan jalan nih. Kalau solusi buatan kita sendiri ternyata selalu mentok. Terus gimana dong? Apa mungkin ada jalan lain? Gimana kalau solusinya itu datang bukan dari dalam diri kita, tapi justru dari luar, dari sesuatu yang lebih besar dari kita semua? Nah, disinilah konsep yang disebut nubuat atau kenabian itu masuk ke dalam gambar. Anggap aja ini tuh kayak manual book atau buku petunjuk khusus buat kita, umat manusia. Jadi, fungsinya itu persis seperti jembatan. Jembatan yang nyambungin jurang yang misahin antara kepentingan aku dan kepentingan kita. Gimana caranya? Sebenarnya mekanismenya simpel. Kalau saya percaya ada tujuan yang lebih besar dari sekedar hidup di dunia ini, tiba-tiba ngelakuin hal yang benar itu jadi lebih ringan. Tiba-tiba membantu orang lain itu bukan lagi jadi beban, tapi jadi semacam investasi buat diri saya sendiri di masa depan yang jauh lebih penting. Tapi, argumen ini nggak berhenti cuma di urusan sosial loh. Gimana dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam? Pertanyaan yang mungkin suka bikin kita nggak bisa tidur malam-malam. Soalnya gini, pengetahuan kita sebagai manusia, secanggih apapun, itu ada batasnya. Mencoba memahami semua rahasia alam semesta cuma pakai akal kita, itu ibaratnya kayak mau ngelihat galaksi Andromeda pakai mikroskop. Salah alat kan? Pertanyaan-pertanyaan kayak, buat apa sih kita ada di sini? Apa sih arti bahagia yang sebenarnya? Dan semua ini, mau kemana ujungnya? Nah, menurut argumen ini, wahyu itulah satu-satunya sumber, mata air, tempat kita bisa dapat jawaban yang sesungguhnya atas semua pertanyaan besar tadi. Oke, jadi intinya apa dong? Kalau disederhanakan, logikanya begini, kita nggak bisa benerin sistem yang rusak dari dalam sistem itu sendiri. Kita butuh semacam cetak biru atau panduan dari luar. Dan semua ini akhirnya mengarah ke satu pertanyaan terakhir, buat kita renungkan sama-sama. Pertanyaannya adalah, mungkinkah sebuah masyarakat yang sempurna bisa tercipta tanpa adanya pembuat aturan yang juga sempurna? Coba deh pikirkan. Berpikir adalah perjalanan. Subscribe untuk menjelajah lebih dalam.